untuk melakukan perhitungan. Jadi setelah diketahui model alirannya adalah aliran misalkan aliran turbulensi, nah model matematikanya seperti apa untuk mendekati atau menghitung aliran turbulensi tersebut. Lalu ilmu komputer ini ya sebagai tools yang membantu untuk mempercepat perhitungan. Jadi kalau dihitung manual, dihitung secara hitungan di atas kertas, CFD juga bisa dilakukan menggunakan hitungan di atas kertas. Cuman yang menjadi problem atau yang menjadi kendala adalah ketika persoalannya itu cukup kompleks. Artinya pada saat ingin mensimulasikan atau ingin melakukan perhitungan dengan matematika, banyak sekali model yang dipergunakan, model persamaan matematika. Ada model persamaan matematika untuk aliran turbulen, kemudian ada persamaan perpindahan panas, kemudian ada persamaan momentum, kemudian ada persamaan persamaan gesekan antara fluida dengan dinding pipa dan lain sebagainya, yang digabung menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan persamaan Navier-Stokes. Jadi kalau pernah mendengar persamaan Navier-Stokes, itu adalah persamaan penggabungan dari model matematika fluid mekanik yang dihitung secara simultan, secara bersamaan dalam waktu yang sama. Bagaimana cara menghitungnya? Ya menggunakan komputer. Karena kalau misalnya hitung dengan manual, jelas akan mengalami kerepotan ya, atau kesulitan, karena model persamaan matematikanya banyak sekali yang dihitung. CFD bekerja. Cara CFD bekerja, pertama orang atau human yang tadi, dia harus menggunakan user untuk mendefine atau membuat boundary condition di simulasinya. Lalu setelah menentukan atau mengetahui siapa yang akan mensimulasikan orangnya, yang kedua adalah model matematika persamaan apa yang dipergunakan untuk menghitung kondisi simulasi. Ketiga adalah software tools-nya. Ini adalah software-nya. Software-nya banyak, software CFD itu yang bisa dipergunakan ya, menggunakan Microsoft Excel saja itu sudah bisa untuk mensimulasikan CFD dengan persyaratan harus mengetahui model matematika apa yang dipergunakan. Ya, ini contoh sederhana di CFD. Kalau yang pernah melihat kondisi seperti ini, di bagian ini ada pipa ya, ada pipa yang bentuknya seperti ini, pipa melengkung. Katakanlah bentuknya seperti ini, dengan dimensinya di saluran utama, saluran masuknya itu 4 inci di sini. Lalu di bagian yang kedua nilainya 1 inch. Jadi ada perbedaan diameter 4 inch, kemudian diameter 1 inch. Berikutnya, kecepatan fluida yang mengalir di bagian saluran masuk ini adalah 0,4 meter per second. Jadi
ini adalah kondisi batas. Kondisi batas yang jadi ini adalah nilai-nilai yang digunakan ya, digunakan di simulasi. Jadi ada nilai density dari fluida, viskositas dari fluida, conductivity. Ini merupakan hal yang perlu diketahui oleh user atau oleh orang yang akan melakukan simulasi tersebut. Karena nilai-nilai inilah yang akan dijadikan asumsi oleh software CFD untuk melakukan simulasi. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya udah banyak yang masuk ya, ada 25. Nanti kita lanjut dulu dengan presentasi tugas kelompok. Yang kelompoknya yang hari ini yang mau presentasi sudah hadir? Sudah, Pak. Ya, bisa dimulai untuk share screen ya. Ki, share screen, Ki. Udah kelihatan belum? Udah. Untuk intinya bisa di record ya untuk kelompoknya. Iya, Pak, saya udah record, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mereview jurnal dengan judul Reduction of Fine Particle Emission from Preling Tower using CFD Simulation. Jurnal ini disusun sama Saat N, Saleh, sama Sahzad Barki. Perkenalkan, nama saya Rizkyati Sani dengan NIM 1810311111 dengan partner saya Cornelius Milan dengan NIM 1810311110. Abstraknya ini jadi emisi partikel halus itu kan terjadi di banyak operasi gas padat, termasuk di menara Preling, di mana larutan yang sangat pekat itu diubah menjadi pril atau butiran kristal
menggunakan pancuran diikuti dengan pemadatan dan pendinginan melalui udara sekitar. Emisi ini umumnya dianggap sebagai polutan udara karena karena emisinya ini berbentuk debu-debu halus. Nah, pengurangan emisi partikel halus dari menara preling industri ini biasanya untuk memproduksi amonium nitrat, biasanya itu dengan produksi 20 ton per hari. Nah, terus pemodelan CFD ini digunakan untuk menyelidiki pola aliran fluida dan lintasan fluida pada partikel di kondisi steady state. Aliran udara dimodelkan menggunakan pendekatan Eulerian, di mana turbulensi diberlakukan dengan persamaan Reynolds, Average, dan Pitstop. Terus 3 konfigurasi desain dihubungkan dengan pintu keluar udara dipertimbangkan dan diuji dengan aplikasi CFD. Nah, larutan pekat tadi itu diubah jadi tetesan menggunakan operasi pancuran dalam ada namanya itu jet raising gitu. Nah, ditemukan bahwa pembentukan zona diam di sekitar kepala pancuran sangat penting untuk meminimalkan disintegrasi partikel dan pembentukan bubuk halus. Diameter dan lokasi optimal dari cicit pancuran semprot diperoleh. Desain konfigurasi keluar udara memiliki efek substansial pada interaksi partikel udara dan pengurangan partikel halus yang terbawa. Sebelum kita bahas preling power, kita itu bahas apa sih preling itu? Preling itu adalah proses granulasi di mana bahan lelehan atau molten itu sebuah larutan yang sangat pekat terus disemprotkan ke tetesan yang ukurannya dingin ke dalam media pendingin. Nah, media pendinginnya itu biasanya udara dan dipadatkan menjadi partikel atau butiran, yaitu pril tadi. Nah, pril ini tuh di bawah pengaruh tegangan permukaan dan gravitasi. Tetesannya itu jatuh bebas terus membentuk hampir bulat. Terus selama jatuh itu nanti dialirin udara naik. Jadi tetesan yang tadinya masih bentuk lelehan atau molten itu menjadi mengeras. Nah, lapisan padat yang tumbuh ke dalam itu nanti ada batas padatan dan lelehannya itu bergerak ke arah pusat saat panas ditransfer ke udara sekitar. Nah, terus produksi dengan preling power ini dapat diberikan ukuran partikel yang relatif seragam dengan pembulatan dan daya tahan yang tinggi. Jadi preling ini tuh ada tiga mekanisme utama pembentukan tetesan dalam proses preling. Preling tadi kan yaitu larutan pekat yang disemprotkan. Nah, itu kan membentuk tetesan kan. Nah, ada 3 mekanisme. Satu itu pembentukan langsung tetesan diskrit. Ini tuh terjadi buat aliran larutannya tuh aliran rendah. Terus kalau yang kedua ini pembentukan jet cair. Jet cair itu maksudnya molten. Jadi masih mau mengeras gitu tapi masih cair, tapi masih cair cuman untuk mengeras gitu. Nah, terus kemudian pecah menjadi tetesan. Ini tuh biasanya terjadi untuk aliran yang tinggi. Terus yang ketiga itu pembentukan lembaran atau film cair yang pecah naik menjadi beberapa ligamen pada giliran membentuk tetesan. Ini berlaku untuk aliran yang lebih tinggi tergantung sama desain nozzle-nya nanti. Nah, preling power. Metode yang tadi dari 3 metode tadi, yang efisien itu yang paling efisien itu untuk menghasilkan tetesan yang seragam. Jadi tetesan yang seragam itu biasanya ukurannya 2 sampai 2,5 mm. Itu pakainya yang mekanisme yang kedua, yang alirannya tinggi, di mana kontrol pembentukan tetesannya itu lebih gampang. Terus
mekanisme utamanya itu kan pembentukan zat cair. Jadi bisa apa ya, dipecah menjadi tetesan, kemudian tetesan itu tuh menggunakan ember berlubang dan berputar. Sistem statis lubang tetap seperti pancuran. Nah, kepala pancuran ini beroperasi dalam kondisi alirannya laminar. Mereka kapasitasnya tuh rendah, jadi terisi penuh kan. Jadinya dia menghasilkan cairannya tuh pecah gitu karena terlalu padat kan. Menjadi ukuran tetesan yang biasanya yang relatif seragam. Nah, produksi amonium nitrat itu dikaitkan dengan potensi inherent untuk partikel halus amonium nitrat. Dan hal ini tuh nyebabin pencemaran udara karena yang tadi munculnya emisi polutan udara, yaitu bubuk-bubuk halus yang terbentuk karena pecahannya Prels itu. Ini merupakan masalah umum di hampir setiap pabrik yang memproduksi amonium nitrat. Nah, amonium nitrat itu tidak terkontrol dari menara Prelling. Pas jatuh itu dia alirannya kalau nggak kita analisis itu nggak terkontrol gitu loh jatuhnya. Nah, terus dari menara Prelling kepadatan tingginya berkisaran 0,81 sampai 2,74 gram per kilonya amonium nitrat yang diproduksi. Nah, kan banyak proses dikembangkan nih untuk mengurangi emisi yang tadi dihasilkan di proses Prelling. Nah, salah satunya itu dengan ini menyelidiki perancangan menara yang dinilai bisa mempengaruhi emisi partikel yang halus tadi. Nah, emisi sebagian besar dipengaruhi sama aliran udara yang ada di dalam menara. Oleh karena itu, desainnya itu harus harus bagus gitu. Jadi bisa dianalisis aliran di dalam menaranya. Jadi ini merupakan suatu solusi untuk mengurangi emisi dari Prels tadi. Ini skema secara gambaran besar ya. Jadi ini tuh showerhead. Showerhead itu pancuran di mana dia itu bakalan nyemprotin amonium nitrat yang larutannya tuh kental banget gitu kan. Nah, terus di sini ada lubang udara keluar, lubang udara masuk di bawah. Jadi nanti amonium nitrat larutan ini kan nanti disemprotkan, dia bakal jatuh ke bawah. Saat disemprot itu, dia tuh dalam bentuk zat cair. Nanti semakin turun dia akan menjadi molten, lalu turun menjadi Prels. Jadi kan dia cair ya, tapi kan tuh terus semakin dia turun itu dia bakalan semakin keras. Kenapa sih bisa keras? Karena ada media pendinginnya. Media pendinginnya itu adalah udara masuk. Jadi ada proses transfer panas yang terjadi antara molten sama si udara. Jadi udara yang panas itu keluar lewat atas. Nanti Prel yang mengeras itu bakalan jatuh ke dalam lubang. Terus kan dia ini ya, masih belum sempurna kerasnya, makanya dia bakalan masuk ke dryer gitu. Nah, tadi yang udah kita jelasin tadi, problemnya itu sebenarnya emisi partikel halus yang terbawa saat pembentukan dan pemecahan Prels. Nah, serbuk halusnya itu produknya asap sama gas dari dekomposisi parsial amonium nitrat. Nah, partikular itu tuh kalau kesedot ke atmosfer melalui pembuangan udara, itu tuh nggak bagus gitu buat buat lingkungan. Nah, jumlah partikel yang masuk ke dalam knalpot menara Prelling itu kan besar ya, dipengaruhi sama kecepatan udara yang ada di dalam menara. Terus peningkatan kecepatan udara itu menyebabkan peningkatan jumlah partikel yang masuk, partikulat yang masuk.
terus emisi partikulat yang dipengaruhi oleh transisi itu antara keadaan kristal, jadi emisinya itu transisi cepat dalam keadaan kristal dapat menyebabkan disintegrasi Prills. Partikel halus yang dihasilkan dapat tertahan di aliran udara terbuang. Nah, hipotesa dari dari Jolan ini sebenarnya metode yang paling efisien itu untuk menghilangkan tadi emisi partikulat amonium nitrat itu dengan menganalisis aliran yang ada di dalam yang ada di dalam menara. Karena mekanisme ini tuh pengaruhnya dari banyak faktor kan yang tadi di problem. Itu juga banyak faktor yang mempengaruhi kinerja menara Prilling dan tingkat emisi yang dihasilkan pun seperti pola aliran udara di dalam menara, terus jenis alat penyemprotannya, terus suhu larutan yang disemprotin itu mempengaruhi dari hasil emisi yang diproduksi, hasil emisi yang termuncul lah pokoknya. Nah, terus dalam proses Prilling, penyemprotan larutan merupakan langkah penting untuk meminimalisi emisi partikel halus dan meningkatkan kualitas produk akhir. Monodisperse Prills ini dapat dicapai dengan mengoperasikan pancuran dalam Rayleigh jet breakup regime. Ya, selanjutnya ada model equation and method. Nah, dalam untuk mengetahui aliran udara di menara Prilling itu, kita pakai metode aliran udara 3 dimensi. Di dalam menara Prilling digunakan untuk mempelajari perilaku aliran udara di dekat pancuran semprot dan menentukan kemungkinan pembentukan zona diam. Nah, menara Prilling ini berbentuk silinder, diameternya 2,8 meter, dan tingginya 30 meter. Nah, aliran udara ini dimodelkan menggunakan pendekatan Eulerian, di mana turbulensi diperlakukan dengan persamaan Reynolds-Navier-Stokes yang ada di rumus di gambar bawah ini. Selanjutnya, Ki. Nah, ini dalam kita menganalisis aliran udaranya, kita buat tiga dimensi, 3 desain. Nah, yang pertama itu desain aslinya, yaitu 4 port melingkar dengan diameter 0,6 meter pada gambar A. Nah, yang kedua itu pakai persegi lengkung halus dengan 90 derajat, lalu panjangnya 0,64 meter, lebarnya 0,44 meter. Nah, untuk desain ketiga itu kita pakai saluran persegi yang nggak ada lengkung halusnya. Itu panjangnya 0,64 meter, lebarnya 0,44 meter. Next, Ki. Nah, pada kecepatan udara masuk itu yang dianalisis sebesar 1 meter per second, menguranginya terbawa Prill dan mengarah ke bilangan Reynolds. Kisaran bilangan Reynolds dan korelasi koefisien drag itu mempunyai 3 wilayah. Yang wilayah pertama itu wilayah hukum Stokes dengan Reynolds Prill kecilnya 0,3 kurang dari 0,3. Wilayah perantau itu dari 0,3 sampai 500 dan wilayah hukum Newton itu 500 kurang dari Reynolds Prill kecilnya dikali 105. Nah, kalau di wilayah perantau ini koefisien hambatannya diberikan sebagai fungsi bilangan Reynolds Prill yang ada rumus di bawah ini. Selanjutnya, Ki. Nah, untuk kondisi kecepatan jatuh terminalnya itu tadi yang dari menara atas tadi yang kecepatan semprot amonium nitrat tadi itu diimbangi oleh daya apung dan gaya tarik dari udara. Rumusnya
kayak gini. Lalu dengan demikian kita tahu diameter dari preelnya tadi dihitung dari persamaan berikut. Nah, untuk kecepatan udara 1 meter per second, diameter preelnya itu diperoleh sebagai 125 mikrometer. Di bawahnya tidak ada preel yang dapat jatuh dari menara preeling dan akibatnya terbawa oleh aliran udara. Partikel butiran arus ini dapat dipulihkan dengan memasang peralatan yang sesuai, seperti silikon, filter bag, filter elektrostatis, dan lain-lain. Lanjut, Ki. Nah, ini untuk simulasinya, ini simulasi yang desain pertama. Nah, itu kecepatan udara masuknya itu 1 meter per second. Nah, untuk gambar yang B, itu kita untuk mengetahui alat pemasang semprotnya. Nah, di gambar B ini kan masih ada warna biru muda ini ya. Nah, di biru muda ini itu kecepatannya masih di atas 0,1 meter per second, jadi kurang cocok untuk memasang semprotannya tadi yang di atas menara. Nah, untuk gambar C pada ketinggian 2 meter yang dekat dengan aliran udara air out-nya atau udara keluar, itu menunjukkan bahwa struktur aliran udara dapat dicirikan oleh inti pusat. Kecepatan yang lebih rendah dikelilingi oleh daerah dengan kecepatan yang lebih tinggi di bukaan, di mana besaran kecepatan udara melebihi 1 meter per second, yang dapat menyebabkan masuknya press yang lebih dari 125 mikrometer. Nah, kalau yang untuk desain kedua ini, yang persegi lengkung itu, kecepatan udara di yang gambar B ini, itu relatif lebih tinggi, itu menciptakan pusaran yang luar biasa. Nah, ini kurang cocok nih untuk pemasangan pancuran. Kan cocoknya untuk pemasangan pancuran itu kan 0,3 meter dari atas menara preeling. Nah, lalu di bagian A ini kan ada pusaran-pusarannya, sehingga ada aliran udara yang terbang ke atasnya tuh. Nah, ini kurang cocok nih untuk desainnya. Lanjut, Ki. Nah, kalau yang ketiga itu yang desainnya tadi yang nggak ada lengkungannya, desain persegi tadi, itu di gambar B itu dia alirannya 0,1 meter kayak steady gitu, warna biru tua kan, jadi aliran rendah banget. Nah, di sini cocok untuk memasang semprotan pancuran. Nah, untuk yang gambar aksi simetri dan kecepatan udara yang rendah diperbesar. Oleh karena itu, konfigurasi ini memiliki pola aliran udara yang lebih seragam dibandingkan dengan dua konfigurasi lainnya. Aliran yang tidak terbentuk dengan distribusi kecepatan udara yang lebih sedikit ini memainkan peran penting dalam mengontrol pergerakan tetesan atau partikel di dalam menara. Lanjut, Gi. Nah, ini pada gambar samping itu menunjukkan kecepatan rata-rata udara dari atas menara. Nah, perbedaan kecepatan rata-rata dari udara di atas itu terlihat pada dari 1 sampai hingga 2 meter. Nah, itu nggak ada perubahan berarti dari 0,6 meter ini ke langit-langit menara. Nah, kan kita tadi ngeliatnya untuk pancuran semprotnya kan 0,3 meter ya. Nah, pada konfigurasi ketiga itu, kecepatan di 0,3 meter dari atas menara itu 0,6 meter per second. Pada desain 3 itu yang gambar kotak nih. Nah, kecepatannya dia agak-agak kecil lah. Kalau yang desain kedua itu agak-agak besar. Itu sekitar 0,18 meter per second. Lanjut, Ki. Nah, ini kalau pada di gambar samping menunjukkan perbandingan kecepatan simulasi yang diplot melintasi diameter. Nah, di sini kita itu menunjukkan grafik diameter cincin pancurannya. Nah, yang cocok untuk diameter cincin pancuran itu bersekitar antara 1,2 meter hingga 1,6 meter. Lanjut, Ki. Nah, dari data-data yang tadi itu kita akhirnya menemukan yang paling baik itu yang desain 3 dengan ukuran tetesan 88 mikrometer sampai 2,38 mm. Nah, diameter cincinnya itu 1,3 meter yang terletak pada 0,3 meter dari langit-langit menara. Nah, lintasan pril ini tadi kan yang Kia jelasin itu dari atas disemprot ke bawah ya. Nah, yang untuk pris yang kecil kurang dari 350 mikrometer yang warna biru tua ini
Nah, ini nih yang emisi udara tadi, polutan tadi yang keluar dari RO tadi yang bergerak di dekat dinding menara. Terus kalau karena daerah kecepatan lokal yang tinggi di dekat bukaan keluar praise yang lebih kecil, yang warna biru muda ini terseret oleh aliran udara yang hisap exhaust fan-nya melalui port keluar. Udah, Ki. Sebulan. Lo tuh gue. Lo main lo. Lo aja. Soalnya pengurangan emisi partikel halus dari menara Prelink ini diselidiki dengan menggunakan permodelan CFD dan paket simulasi. Nah, konfigurasi keluar udara yang berbeda dipelajari dengan mendapatkan kondisi paling optimal untuk pembuatan zona diam di dekat pancuran untuk mengurangi efek aerodinamis pada saat pecahnya frills dan pembentukan partikel halus. Lintasan udara dan frills selama operasi steady state, interaksi antara udara dan partikel, serta distribusi kecepatan udara diperoleh untuk konfigurasi desain yang berbeda. Diketahui bahwa geometri dan desain konfigurasi pintu keluar udara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aliran udara di dalam menara. Pembentukan zona diam di dekat pancuran sangat penting untuk meminimalkan pecahan tetesan karena disintegrasi sekunder dan pembentukan partikel halus. Lokasi optimal untuk pemasangan pancuran juga diperoleh. Efek aliran udara di saluran keluar serta geometri saluran keluar juga dapat mempengaruhi pelepasan debu dari menara dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Meski hasil dalam studi ini khusus untuk menara Prelink industri yang diminati, proses tersebut dapat diterapkan dalam kasus serupa. Ada yang bertanya? Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Mas Milan, Mbak Kia. Ya, Wildan. Tadi itu kan Mas Milan kalau nggak salah bilang konfigurasi 3 itu yang paling baik tuh ya, kalau nggak salah. Iya. Itu alasannya bagaimana? Soalnya tadi belum Mas Milan jelasin. Mungkin itu aja yang bisa gua tanyain. Terima kasih. Oke, Wildan. Ada lagi? Mau nanya dong. Kalau lu nggak catat, Ki? Ya, Matthew. Pertanyaannya. Tadi kan di slide 4, mekanisme utamanya kan mekanisme pembentukan jet cair ya? Iya. Bentar, Theo nih. Ya. Sabar ya. Tadi pertanyaannya, kenapa? Alasan konfigurasi ketiga itu kenapa dipilih? Ya kan, Dan ya? Kayak gitu bertanya. Iya, seperti itu Mas Milan. Oke, Mas Wildan. MATH. Ya. Nah, tadi kan yang di slide 4, mekanisme utamanya kan mekanisme jet cair. Ya. Terus kekurangan dari mekanisme nomor 1 sama nomor 3 tuh apa sih sehingga mekanisme utamanya jet cair gitu? Oh ya. Kekurangan mekanisme nomor
Nomor 1 dan 1 3. sama nomor 3. Kan JCR nomor 2 tuh tadi. Makasih ya. Ya, sama-sama itu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Saya Samira izin bertanya dong. Iya, Samira. Untuk desain yang paling terbaik itu kan dikatakan itu desain ketiga. Ingin bertanya bagaimana output emisi debu yang terbentuk di desain ketiga. Oh iya. Output emisi yang terbentuk itu apa, debu cair kah, padat kah, kayak gitu. Ucap betul. Ada lagi yang nanya, teman-teman? Pak, ini kalau nggak ada yang nanya lagi, dijawab dulu atau nunggu dulu ya, Pak? Sudah berapa pertanyaan? 3 ya? 3 ya, Pak. Ya, 5 pertanyaan ya. Kalau belum ada, 3 pertanyaan dulu. Nanti di sesi keduanya 2 pertanyaan lagi. Oh ya, baik Pak. Jawab nih. Jawab. Ya udah, pertanyaannya Wildan. Tadi kenapa konfigurasi yang ketiga yang dipilih? Coba lihat, Ki. Yang slide 11, 12, 13. Nah, itu kan di slide 11, coba dulu deh. Kenapa nggak pilih nomor 1 tuh? Karena yang gambar B itu, masih lihat nggak sih ini? Bentar.